Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Dulu jadi simbol gaya hidup, dipakai sama atlet, rapper, bahkan jadi icon fashion. Tapi sekarang, Beats by Dre seakan-akan menghilang dari radar ya. Apakah Beats hanya hype sesaat? Atau ada sesuatu yang lebih besar di balik runtuhnya merek headphone yang dulu dianggap raja ini? Hai, aku Jenny dari Calon Sarjana. Mari kita cari tahu bareng-bareng yuk penyebab utamanya. Sejarah. Kalau dibilang hancur sih sebenarnya enggak juga ya, tapi udah redup banget lah mungkin bahasanya kalau dibandingkan sama zaman dulu. Pertama-tama kita lihat dulu ya, gimana brand ini tuh bisa tenar sih? Headphone itu dulu bukan barang yang ada di pikiran orang-orang buat dipilih sih guys. Yang generasinya tuh sama kayak aku, pasti tahu Walkman itu kayak apa kan? Walaupun ada versi headphone, kebanyakan sih pada pakai yang earphone ya. Tapi lama-kelamaan ada juga transisi dari para penggunanya, terutama yang pengen kualitas suara tuh lebih bagus. Ya, soalnya headphone konsumen awal seperti yang dibantu sama Apple iPod itu berkualitas buruk, kurang bass, dan kurang nyaman juga nggak sih? Inilah yang menjadi perhatian bagi para insinyur musik seperti Dr. Dre yang merasa karya mereka itu tidak dihargai dengan baik karena keterbatasan ini. Makanya Dr. Dre dan legenda industri musik yaitu Jimmy Iovine melihat peluang bisnis dalam menciptakan headphone premium. Awalnya, mereka bertujuan untuk mengatasi kekurangan produk yang ada dan juga memerangi pembajakan musik. Nah, pada tahun 2006, Beats by Dr. Dre akhirnya didirikan dengan Luke Wood sebagai CEO dan bermitra dengan Monster Cable untuk bagian manufakturnya. Zaman dulu kalian tahu kan kalau headphone tuh kebanyakan cuma warna hitam dan juga putih aja? Nah, headphone Beats ini datang dengan mendobrak standar itu semua guys. Mereka keluarin warna-warna cerah dan juga desain penuh gaya, sembari mengambil inspirasi dari industri sepatu kets khususnya dari brand Nike. Pokoknya Beats by Dre ini memposisikan headphone-nya tuh sebagai sebuah tren modis gitu lah guys. Jadi bukan cuma sekedar untuk dengerin musik ya, tapi lebih mengarah ke lifestyle juga. Lalu karena menyadari kurangnya bass pada earphone Apple, Beats akhirnya menyetel nih headphone mereka untuk memiliki bass yang lebih baik, dimana ini jelas jadi sesuatu yang menarik bagi konsumen yang belum pernah merasakan audio kelas atas. Harganya kalau nggak salah 5 jutaan rupiah deh pada waktu itu. Coba kalian komen di bawah kalau ada yang inget ya. Terus nih pada saat itu sih memang nggak langsung meledak. Justru di tahun 2008 baru melejit karena ada kejadian yang tidak terduga. Jadi begini, kalian tahu LeBron James lah ya? Dia ini datang ke kantornya Jimmy Iovine guys. Nah di situ dia nyadar kalau ada headphone baru dan minta Jimmy untuk dibawa ke China. Kebetulan waktu itu lagi ada ajang Olimpiade sehingga saat diiyakan, timnas Amerika tuh dimodalin pakai Beats semua. Nah karena warnanya mentereng juga, orang langsung lihat dan kepo lah sama barang ini. Akhirnya ini memicu tren dunia dengan banyak atlet dan juga selebriti papan atas seperti Justin Bieber, Lady Gaga, dan juga Nicki Minaj yang mendukung dan juga pakai Beats ini sehingga menjadikannya sangat populer. Pertumbuhan, ekspansi, akuisisi Apple. Kalau orang udah sukses, mereka tuh nggak mungkin berhenti di situ aja dong. Selama masih bisa berkarya, ya terus berinovasi ngikutin perkembangan juga lah. Dan ini yang dilakukan mereka juga ya. Contohnya waktu ngeluarin headphone wireless pada tahun 2011 yang harganya 5 jutaan rupiah guys. Karena udah jadi tren dan kualitasnya juga oke, ya nggak heran kalau mereka bisa menguasai pasar sampai 53%. Kebanyakan orang juga emang beli karena kualitas suaranya ya. Walaupun kalau kalian tanya ke aku, ada yang lebih bagus nggak sih di zaman itu untuk urusan suara? Jawabannya tentu adalah, cuma balik lagi. Kadang namanya rezeki juga siapa yang tahu sih? Di lain sisi, perusahaan juga terus muter otak dengan bekerja sama juga bareng HTC ya. Beats menandatangani kesepakatan $300 juta dengan HTC pada tahun 2011 dengan HTC mengakuisisi 51% sahamnya Beats ini ya guys. Makanya sempat ada seri yang dapat Beats di dalam paket penjualannya kan kalau kalian ingat. Mereka juga berkolaborasi dengan HP untuk menyertakan Beats musik di notebook HP ini ya guys. Pertumbuhannya sih benar-benar bikin lawan tuh pada geter deh aku jamin. Ya gimana enggak, ongkos produksinya aja paling 300 ribuan, tapi bisa dijual 5 jutaan. Gimana coba ceritanya? Jadi jangan langsung percaya produk yang ada embel-embel premiumnya ini guys. Soalnya prestasinya inilah yang akhirnya bikin Apple pun mulai melirik. Apple yang menjadi brand inspirasi untuk Beats bikin perangkat audio berkualitas, kabarnya mulai tertarik tuh ya dibawa ke kepemimpinan Tim Cook. Sehingga di tahun 2014 diakuisisi beneran lah itu Beats harga 3 miliar USD. Nah karena merasa udah di atas angin, Dr. Dre-nya mulai deh ya pamer ke temannya guys. Jadi dia bikin lah sebuah video yang berujung viral nih teman-teman, dimana dia bilang kalau dialah miliarder pertama di dunia hip hop pada saat itu. Oh my! The first billionaire in hip hop, right here from the West Coast. Believe it. Oh shit! Ini ternyata dipermasalahin sama Apple pada waktu itu ya. Ya aku kebayang sih risihnya Apple gimana. Orang belum diumumin ke publik kok malah bocor duluan. Jadi gak heran kalau keuntungan Dr. Dre dipotong 3,3 triliun rupiah kabarnya pada waktu itu guys.
Beats di bawah Apple mengalami beberapa perubahan nih ya teman-teman. Aplikasi Beats Music diubah namanya jadi Apple Music. Apple juga terus merilis produk Beats termasuk versi nirkabel dengan chip Apple. Namun, rilisan terbaru ini menjadi lebih kalem dengan lebih sedikit dukungan selebriti juga yang menonjol kalau dibandingkan pada awal-awalnya. Di lain sisi juga, produk Beats yang lebih baru di bawah Apple ini dianggap oleh beberapa orang kurang cerah daripada produk awal-awalnya. Dan puncaknya, Apple beralih ke pengembangan dan juga promosi AirPods yang lebih mengedepankan ekosistem mereka. Pengenalan dan juga kesuksesan besar AirPods terjual 35 juta unit pada tahun 2018 dan juga 60 juta pada tahun 2019 secara signifikan mempengaruhi kehadiran pasar Beats ini ya. Kesimpulan. Jadi kalau kalian heran sama tingkah mereka, ya faktanya dunia bisnis emang kayak gitu guys. Pasti segmen utamanya lebih dipentingin, secara itu jati dirinya mereka kan? Posisinya Beats sekarang cuma untuk pelengkap aja, produk yang belum dibikin sama Apple, atau bahkan gak mungkin dibuat ya ditaruhnya ke mereka, contohnya seperti Beats Pill ini. Bahkan produk barunya sering diundur-undur tuh kabarnya. Tapi giliran Apple gimana? Tiap tahun kayaknya ada gebrakan baru gak sih? Namun kalau dari kalian tuh ada yang pernah coba gak sih headphone dari Beats ini? Atau malah ada yang ngerasa kehilangan? Coba tulis pendapat kalian di bawah ya guys. So, segitu dulu video kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah!